Halo warga intelektual sekalian, makin lama makin banyak orang yang demonstrasi di Iran guys, makin membludak orang yang turun ke jalan. Wow, luar binasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa makin banyak orang yang demonstrasi di Iran? Apa alasannya? Kemudian kalau saya perhatikan, ketika banyak orang demonstrasi di Iran, tidak ada satupun yang meneriakkan Allahu Akbar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Biasanya kalau orang Iran itu demo, mereka serentak mengucapkan Allahu Akbar. Tapi demo kali ini berbeda. Tidak ada satupun di antara mereka yang meneriakkan Allahu Akbar, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena di Iran sekarang ini banyak orang ateis? Apakah lonjakan ateisme di Iran ini naik drastis? Apakah ini penyebabnya? Kemudian tidak hanya itu, ternyata Reza Pahlavi, rejim Iran terdahulu menentang rejim yang sekarang yaitu Ayatollah. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang paling cocok memimpin Iran? Apakah Reza Pahlavi atau rejim daripada Ayatollah? Siapa jagoan Anda? Siapa yang Anda pilih? Kemudian di tengah demonstrasi yang memuncak di Iran, ada banyak orang yang meninggal, guys. Sekarang Iran sudah brutal. Sekarang presiden daripada Iran sudah brutal. Pemimpin Iran sudah brutal sekarang ini, guys, ya. Polisi-polisinya juga sudah semakin brutal. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika akan menginvasi Iran sesuai janji daripada Donald Trump? Apakah Donald Trump akan ikar janji? Kemudian, kenapa di Iran ini ketika banyak orang turun ke jalan, tidak ada satupun mereka meneriakkan Allahu Akbar? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa demonstran Iran baru-baru ini tidak ada satupun yang meneriakkan Allahu Akbar. Alasan yang paling mempengaruhi itu karena jumlah penganut ateisme di Iran naik gila-gilaan, guys. Jumlahnya menurut data ya, ini saya tidak ngarang ya, jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk ateis, untuk agnostik, dan untuk meninggalkan agama. Disclaimer dulu di awal ya. Jadi menurut data, sekitar 40% lebih masyarakat Iran itu sudah tidak peduli dengan agama, sudah tidak mau beragama. Sebagian kecil ya, ada yang menganut Zoroaster ya, kemudian ada yang jadi agnostik ya. Agnostik itu masih ada yang percaya Tuhan, guys. Ada yang percaya Tuhan, ada yang nggak percaya Tuhan. Jadi agnostik itu ada dua bagian ya. Ada agnostik yang lebih ke ateis, ada yang agnostik yang lebih ke spiritualis ya. Jadi kalau saya perhatikan di Iran ini, rata-rata masyarakatnya itu lebih ke spiritualis ya. Mereka tidak peduli dengan lembaga bernama agama. Banyak masyarakat Iran, terutama anak-anak muda, Gen Z, mereka kecewa dengan agama. Mereka tidak peduli lagi dengan agama. Mereka marah dengan lembaga agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena aturan yang kaku, karena aturan yang tidak masuk akal. Jadi di Iran itu ya, ini hanya di Iran ya, bukan di Konoha ya, disclaimer on ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Jadi di Iran itu ada aturan tentang jilbab, ada aturan tentang hijab. Menurut saya pribadi ini sangat aneh sekali ya. Kenapa sih ya negara mengurusi hal yang sangat privasi yaitu agama, ya kan? Itu yang ada di pikiran oleh anak-anak muda yang ada di Iran sekarang ini. Kenapa sih negara itu mencampuri masalah pribadi? Itu yang ada di pikiran oleh anak-anak muda di Iran sekarang ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, di Iran itu ada aturan penggunaan hijab sama seperti di Aceh, guys, ya. Tapi anehnya, mohon maaf sebesar-besarnya, walaupun ada anjuran atau aturan penggunaan hijab di Aceh,
Tapi mohon maaf ya, jumlah kasus HIV lonjakan terbesar menurut data ya. Namun walaupun di Aceh ini ada aturan hijab, ya syariah dan lain sebagainya, anehnya lonjakan HIV terbesar di Konoha itu ada di Aceh guys. Itu menurut data ya. Kemudian bagaimana dengan di Iran? Ya, kalau saya perhatikan di Iran ini anak-anak muda sudah mulai marah gitu ya, kecewa dengan apa? Dengan pemerintah yang terlalu ikut campur masalah privasi, ya terutama hijab ya. Jadi banyak tuh ya elit-elit daripada pemerintahan Iran yang mengatakan kalimat yang logikal fallacy. Apa itu kalimatnya? Jadi gini, kalau misalnya nih ya terjadi misalnya kekeringan ya, kemudian terjadi masalah di Iran ya, kemudian terjadi polusi udara dan lain sebagainya, kekeringan air nggak ada, krisis ya, inflasi gila-gilaan ya, krisis moneter ya, krisis keuangan, maka ada saja ya elit-elit daripada Iran ini atau pemerintah atau pejabat daripada Iran ini mengatakan, ini semua karena masyarakat Iran itu sudah mulai buka hijab, sudah mulai tidak berhijab. Ada tuh yang mengatakan seperti itu ya. Saya juga nggak habis pikir ya, apa hubungannya gitu ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini, apa hubungannya ya orang yang buka hijab dengan inflasi gila-gilaan? Apa hubungannya? Nggak ada korelasinya. Iya nggak sih? Apa korelasinya coba? Kalau misalnya nih ya, ekonomi itu mempengaruhi hijab gitu, kenapa kita nggak semua berhijab aja gitu ya? Cowok, cewek, semua orang yang ada di Konoha ini ya berhijab semuanya ya. Semuanya berhijab supaya apa? Supaya utang kita lunas gitu, supaya ekonomi makin bagus. Ya, ini hanya di Iran ya, disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang muslim untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Jadi kalau saya perhatikan di Iran ini bahkan pejabatnya sekalipun ya, mohon maaf ya, banyak yang mabuk agama. Mereka menggunakan alasan-alasan agama. Mereka menggunakan agama itu untuk menutupi ya kegagalan mereka. Padahal ya, krisis yang terjadi di Iran ini karena apa? Karena kegagalan mereka. Karena mereka lebih fokus mengurusi yang namanya Hezbollah, mengurusi yang namanya Lebanon ya, mengurusi yang namanya proksi-proksi ya, mengurusi yang namanya geopolitik ya, mengurusi yang namanya ideologi. Jadi di Iran itu ya, mereka lebih mementingkan ideologi daripada mementingkan kesejahteraan masyarakatnya. Itu kalau saya perhatikan. Mudah-mudahan di Konoha jangan terjadi seperti ini ya. Kalau saya perhatikan itu ya sudah mulai ya. Karena Konoha itu ya kalau saya perhatikan tuh pejabat itu 11-12 dengan pemerintah Iran ya. Bahkan pejabat-pejabat daripada Konoha itu banyak mengidolakan pejabat-pejabat dari Iran. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Kita sebagai kaum intelektual harus sigap ya. Kita sebagai kaum intelektual harus cerdas ya. Jangan sampai ya negara mengurusi yang namanya urusan privasi seperti yang ada di Iran ya. Karena agama itu kan privasi. Itu privasi kita kepada Tuhan ya, nggak ada hubungannya dengan negara. Negara itu ya cukup ya minta pajak aja udah ya, nggak usah mengurus yang namanya privasi. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian selain itu, apa yang mempengaruhi kenapa di Iran itu banyak orang berbondong-bondong jadi ateis? Apa alasannya? Alasan selanjutnya itu karena mereka melihat para pejabatnya itu banyak yang korupsi, seperti di Konoha. Di Konoha itu ya, sekelas menteri agama, ex menteri agama, tersangka korupsi guys. Bayangkan. Jadi saya tuh nggak habis pikir ya, siapa lagi yang bisa kita percaya coba? Sekelas pemuka agama bisa korupsi, sekelas menteri agama korupsi. Apakah ini penistaan agama? Jelas dong. Iya nggak sih? Waktu dia menjabat ya, jadi di Konoha itu ada seorang ex menteri agama bernama Mr. Yakult ya. Jadi Mr. Yakult ini dulu disumpah menggunakan Al-Quran, bayangkan ya, disumpah menggunakan Al-Quran. Ya, sementara ya kalau kita perhatikan pada faktanya, pada prakteknya nggak ada tuh ya. Mereka takut sama Al-Quran, nggak ada takut-takutnya. Mereka disumpah menggunakan Al-Quran, tapi mereka korupsi gila-gilaan. Ya, mereka nggak takut sama kitab suci guys. Mereka cuman takut miskin ya. Takut sama konten kreator ya seperti saya. Mereka takut sama konten kreator. Ya, mereka takut kasus mereka diviralkan. Itulah alasannya kenapa saya bahas Mister Yakut ini ya. Walaupun ya sebagian umat Kristen mengatakan, "Oh, dia pro terhadap agama Kristen. Oh, dia pro terhadap minoritas." No. Justru di pemerintahan daripada
Pak Yakut ya, justru pada saat Pak Yakut itu, Menteri Agama, justru banyak kasus intoleransi. Itu kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Justru di masa pemerintahan dari Pak Yakut ini ya, masa jabatan Yakut ini ya, di situ banyak, kasus intoleransi. Jadi keberhasilan seorang menteri agama itu bukan karena dia terlihat pro terhadap minoritas, tapi apakah banyak kasus intoleransi atau tidak? Kalau banyak kasus intoleransi berarti dia tidak kerja, dia makan gaji buta. Ya, jadi jangan tertipu ya dengan slogan-slogan saya pro minoritas, saya pro Kristen ya, jangan tertipu ya. Kita lihat apakah banyak kasus intoleransi yang terjadi atau tidak ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Karena kalau saya perhatikan KUHP baru ini, kalau saya baca-baca ya, itu lebih ketat daripada KUHP sebelumnya. Terutama bagi kasus mempersekusi rumah ibadah, kasus membubarkan ibadah orang lain. Ya, kalau zaman dulu itu nggak terlalu dijelaskan ya gimana hukumannya, kemudian gimana aturannya. Tapi kalau zaman sekarang ini ya, kalau KUHP yang baru ini, itu ada dijelaskan guys ya. Jadi kalau kita mengganggu orang lagi ibadah, mempersekusi orang lagi ibadah itu, hukumannya minimal 5 tahun. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini ya, kalau misalnya ya ada kejadian-kejadian membubarkan ibadah dan lain sebagainya, ya kita harus mengacu pada KUHP baru guys ya. Kemudian selain itu, apa alasan selanjutnya kenapa orang Iran atau masyarakat Iran sekarang ini berbondong-bondong jadi ateis? Alasan selanjutnya karena anak-anak muda di Iran sekarang ini mereka melihat pemerintah mereka itu menggunakan agama itu untuk kepentingan pribadinya, menggunakan agama itu hanya topeng gitu ya, menggunakan agama itu ya untuk memperkaya dirinya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya ada orang yang kritik pemerintahan Iran itu, mereka mengatakan kalau lu kritik gua, maka yang lu kritik itu adalah agama, yang lu kritik itu adalah Tuhan. Bahkan ya, banyak pejabat-pejabat di Iran itu tuh mengatakan bahwa mereka itu adalah perpanjangan daripada Tuhan. Ya, mereka wakil daripada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ya bikin pejabatnya semakin anti kritik ya. Ya, ketika seorang pejabat itu anti kritik ya, ketika pejabat itu merasa dilindungi oleh agama, dilindungi oleh Tuhan dan lain sebagainya ya, maka biasanya dia akan sewenang-wenang untuk korupsi. Ya, jadi di Iran itu justru korupsi itu gila-gilaan guys. Saya juga nggak tahu ya, kenapa sih negara yang religius ya, negara si paling beragama gitu ya, si paling rajin berdoa itu biasanya, nggak semuanya tapi ya, biasanya sangat syarat dengan yang namanya korupsi. Ya, kalau Anda perhatikan seperti itu guys ya, sangat syarat dengan yang namanya korupsi dan sangat syarat dengan yang namanya kemiskinan. Saya nggak tahu kenapa ya. Berbanding terbalik dengan negara yang terang-terangan mengatakan mereka itu adalah negara agnostik, ya, negara ateis, ya, terang-terangan mengatakan bahwa agama itu harus dipisahkan dengan negara seperti negara-negara yang ada di Norwegia, di Finlandia dan lain sebagainya ya. Jadi justru mereka itu lebih ini guys ya, lebih manusiawi, lebih jujur kalau saya perhatikan ya. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nutupin untuk tidak beragama, ateis atau agnostik ya. Saya tidak nyuruh ya, disclaimer on ya. Jadi itu yang mempengaruhi kenapa banyak anak muda lebih memilih ateis daripada beragama. Kemudian alasan selanjutnya apa? Alasan selanjutnya itu karena mereka melihat pejabat-pejabat daripada Iran sekarang ini gagal ya, gagal total. Nah, itulah alasannya kenapa masyarakat Iran sekarang ini menginginkan Reza Pahlavi balik lagi dari Amerika ke Iran. Karena Reza Pahlavi itu kan di Amerika ya. Sekarang putra mahkota daripada Reza Pahlavi itu di Amerika. Dan dia mengatakan, dia menyuruhkan supaya masyarakat Iran banyak turun ke jalan. Supaya rezim Ayatollah diganti. Jadi banyak tuh ya masyarakat Iran sekarang ini pengen pergantian rezim. Nah, yang jadi pertanyaan apakah ini akan terlaksana atau tidak? Menurut keyakinan saya, ini akan terlaksana ya. Ya, mungkin bukan waktu dekat tapi mungkin waktu yang agak lama ya. Karena apa? Karena Donald Trump itu tidak pernah ingkar janji, guys. Ya bisa saja Donald Trump itu membantu Reza Pahlavi ya kan.
Supaya apa? Supaya Iran itu pro terhadap Amerika, supaya Iran itu tidak seperti sekarang ini ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh ya, Iran tuh sekarang ini punya senjata. Apa itu senjatanya? Jadi kalau terjadi demonstrasi gila-gilaan seperti sekarang di Iran itu ya, mereka mengatakan, "Oh, ini karena diprovokasi oleh Amerika. Oh, ini karena Israel. Oh, ini karena negara lain. Oh, ini karena pihak ketiga," gitu. Jadi itu senjata daripada pemerintah Iran. Padahal karena mereka kerjanya nggak becus aja ya, sama seperti Konoha ya. Jadi kalau Konoha itu demo, maka akan dikatakan, "Oh, ini karena pihak ketiga. Oh, kita karena diprovokasi." Padahal karena mereka nggak bisa kerja aja ya. Jadi pemerintah terdahulu kalau saya perhatikan ya, pemerintah yang sudah tua-tua ya, yang memimpin itu boomers ya, seperti di Konoha, seperti di Iran, yang memimpin di sana itu kan masih boomers ya. Mereka biasanya tuh sangat suka menyalahkan pihak ketiga. Oh, ini karena pihak asing. Oh, ini pihak asing. Ya kalau Iran itu makmur, kalau Iran itu baik-baik aja, kalau Iran itu santuy-santuy aja, ekonominya bagus, nggak terjadi krisis dan sebagainya, maka pemerintah Iran juga tidak akan diganggu ya, maka masyarakat Iran juga tidak akan turun ke jalan ya kan, simpel lah. Jadi kegagalan mereka inilah yang mempengaruhi kenapa masyarakat Iran marah gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Oh, ini karena faktor daripada embargo Amerika. Oh, ini karena faktor daripada luar dan lain sebagainya." Ya Korea Utara juga sama di embargo kok, tapi nggak ada tuh ya masyarakatnya yang komplain gitu. Nggak ada tuh masyarakat yang demo. Karena apa? Karena ya walaupun Korea Utara kelihatan miskin, tapi mereka kan menganut yang namanya kesetaraan gitu ya. Semuanya sama gitu, gak ada yang kaya, gak ada yang miskin gitu. Semuanya sama gitu. Ya, kalau satu makan makan semuanya gitu. Kalau satu kelaparan ya kelaparan semuanya gitu ya. Itu yang terjadi di Korea Utara. Lagian di Korea Utara itu jauh lebih bagus daripada pemerintahan Konoha ya, karena Korea Utara itu ya menghabisi para koruptor ya. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar, apakah ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa atau tidak. Jadi Iran ini sangat terobsesi dengan yang namanya ideologi-ideologi ya. Bahkan yang mereka lebih peduli dengan ideologi daripada apa? Daripada kesejahteraan masyarakat Iran itu sendiri. Dan menurut saya pribadi ini sangat-sangat keliru sekali ya. Kemudian bagaimana dengan pemerintahan Reza Pahlavi? Kenapa sih Reza Pahlavi dulu digulingkan? Jadi sebenarnya alasan mereka itu Reza Pahlavi digulingkan itu karena mereka itu mengklaim atau menuduh Reza Pahlavi itu korupsi. Jadi dulu ya alasan penggulingan daripada Reza Pahlavi itu karena korupsi. Sementara kalau kita perhatikan zaman sekarang ini ya, kalau kita perhatikan di Iran sekarang ini ya, ya. Jadi menurut data ya, ternyata Ayatollah itu punya harta sampai ribuan triliun. Nah, yang jadi pertanyaan, dia punya harta ribuan triliun, sementara gajinya itu cuman ya puluhan juta gitu ya, atau ratusan juta. Masuk akal nggak sih ya? Gaji cuman puluhan juta, tapi harta sampai ribuan triliun. Masuk akal nggak sih? Menurut saya itu nggak masuk akal ya. Dari mana duitnya? Ya dari garong lah ya. Masa dari ini, dari gaji? Nggak mungkin lah. Jadi Ayatollah itu ya secara tidak langsung dia menggarong gitu ya. Menggarong apa? Kekayaan daripada Iran itu sendiri. Jadi kalau masyarakat Iran zaman dulu mengata-ngatain Reza Pahlavi itu korupsi, nggak terbukti kan, mana buktinya? Ya, itu cuman alibi aja menurut saya pribadi ya. Justru pemerintah sekarang yang korup ya, yaitu Ayatollah. Itu cuman alibi aja sebenarnya, itu cuman alasan aja. Ya, alasan untuk menggulingkan sebenarnya. Tujuan mereka itu sebenarnya untuk menjadikan negara agama. Itu aja sih sebenarnya. Untuk menjadikan khilafah ya. Untuk membangunkan khilafah di seluruh dunia. Makanya mereka membangun proksi-proksi seperti Hizbullah ya, dan lain sebagainya. Ada banyak proksi-proksi daripada Iran ya. Ya, mereka membangun proksi di Venezuela, membangun proksi di Lebanon, membangun proksi di seluruh dunia ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali ya. Bagaimana dengan Konoha? Jadi salah satu yang menyelamatkan bangsa kita itu adalah kaum intelektual. Ya, kita lah sebenarnya harapan satu-satunya di negara kita ini ya. Kalau kita nggak ada ya kita akan seperti Iran. Jadi Iran itu dulu kenapa bisa jadi negara agama itu karena kaum intelektualnya itu diam gitu. Mereka nggak berani bersuara. Jadi kita anak-anak muda ya, kita kaum intelektual ya harus berani bersuara.
Jadi kenapa suatu negara itu hancur? Sebenarnya bukan karena ini ya guys, mohon maaf ya. Bukan karena tidak ada orang jujur atau orang pintar di negara tersebut. Tapi karena orang jujur dan orang pintar itu memilih diam. Mereka nggak bersuara. Makanya saya bersuara. Ini sebenarnya resikonya gede guys kalau saya bersuara ya. Jadi suatu negara itu kalau kaum intelektual itu diam ya, cuman scroll-scroll TikTok ya, cuman santai-santai aja, nggak bersuara, maka negara akan menunggu kehancuran. Itulah yang dialami oleh Iran sebenarnya. Zaman dulu kaum intelektual itu diam aja, sehingga orang bodoh lah yang berkuasa. Jadi kalau orang jujur ya, orang yang baik memilih diam, saya nggak mencampuri urusan negara lah, nggak mencampuri urusan agama lah, nggak mencampuri urusan ini politik lah. Ya. Jadi kalau ada kaum intelektual yang mengatakan seperti itu, maka negara itu akan hancur. Kenapa? Ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita diatur oleh undang-undang, diatur oleh politik ya. Yang bikin undang-undang siapa? Yang bikin undang-undang itu pemerintah. Ya mau nggak mau kita harus mengkritisi kinerja pemerintah. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi menurut saya pribadi itu ya, lebih baik Iran tuh kembali ke zaman Reja Pahlavi ya. Itu lebih waras menurut saya pribadi daripada sekarang ini ya. Sekarang ini masyarakat Iran tuh menderita. Ya, masyarakat Iran sekarang ini dikekang ya, dikepung ya. Masyarakat Iran ini sekarang gerak-geriknya dibatasi ya. Jadi kalau zaman dulu negara agama itu berhasil, itu pada saat zamannya. Zaman sekarang sudah jauh berubah guys ya. Jadi negara agama itu bukan solusi ya. Oke? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.